Murah tapi mahal. Di episode kali ini kami akan kembali mereview sebuah smartphone monster non-resmi seharga 1 jutaan. Jika sebelumnya kami sudah dikejutkan oleh HTC U11 versi AU, kali ini kami tak kalah takjub oleh Sony Xperia XZ Premium versi Docomo. Nama Sony mungkin sudah cukup familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Dan produk smartphone Sony sering dikenal sebagai salah satu penghuni papan atas yang memiliki bandrol harga mahal. Pada masa awal peluncurannya, Sony Xperia XZ Premium menjadi yang termahal dari semua lini produk mahal Sony. Kira-kira seberapa menarik smartphone ini untuk digunakan di tahun 2020? Simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. Sony Xperia XZ Premium. Smartphone ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017 lalu sebagai flagship utama Sony yang dibanderol seharga 8 hingga 9 juta rupiah. Dan di tahun 2020 kami mendapatkannya dengan harga 1,8 juta rupiah. Mungkin muncul pertanyaan, apakah harga bekasnya memang semurah itu? Dan apa yang menyebabkan harganya jatuh? Well, sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat harga smartphone ini bisa menjadi 1 jutaan saja. Faktor pertama, produk ini adalah produk dedicated vendor. Dedicated vendor artinya adalah produk ini dibuat khusus untuk dibundling dalam paket penjualan vendor yang bekerja sama dengan Sony. Umumnya, produk bundling seperti ini tidak bisa digunakan selayaknya ponsel pada umumnya, dan terdapat limitasi fitur baik dari sisi hardware maupun software di beberapa bagian. Namun dalam beberapa kasus ada beberapa pihak yang mampu membuka limitasi tersebut dan ponsel bisa digunakan dengan normal. Dalam konteks ini, produk yang kami pegang adalah salah satu contohnya yang berasal dari vendor Docomo. Faktor kedua, produk dijual dalam kondisi bekas dan batangan. Tidak ada box, charger, kabel maupun perlengkapan lainnya. Kondisi fisik produk yang dijual juga rata-rata memiliki dent di beberapa bagian. Faktor ketiga, tidak adanya jaminan. Produk ini dijual tanpa adanya jaminan apapun dari penjual, termasuk kerusakan atau resiko apapun yang terjadi, sehingga pembeli harus siap dengan resiko tersebut. Berdasarkan beberapa faktor tersebut, kami sama sekali tidak merekomendasikan siapapun untuk meniru langkah kami membeli produk ini. Video ini dibuat hanya untuk berbagi informasi dan experience selama menggunakan Sony Xperia XZ Premium versi Docomo. Kembali ke unit ini, mari kita bahas tampilannya terlebih dahulu. Desain kotak khas Sony masih terpampang jelas yang terbalut kaca serupa cermin dan frame dengan kombinasi material plastik dan aluminium berlapis krom. Kehadiran bodi kaca membuat Sony mampu untuk menyisipkan fitur NFC di dalamnya. Di bagian belakang terdapat sebuah modul kamera dan logo Docomo di bagian tengah. Tidak tampak adanya fingerprint sensor karena Sony sudah memindahkannya menyatu dengan tombol power. Masih terdapat jack audio 3,5 mm di bagian atas dan port charging di bagian bawah. SIM dan memory tray terdapat di bagian samping. Mekanisme tray ini cukup unik karena pengguna tidak perlu tray ejector untuk membukanya. Cukup dicongkel menggunakan kuku dan tray akan terbuka. Di varian yang kami dapat ini hanya terdapat satu buah slot SIM dan sebuah slot micro SD. Di bagian depan terdapat speaker stereo yang menyatu dengan earpiece, sebuah kamera depan, proximity sensor, dan layar konvensional dengan rasio 16:9. Bagian layar menjadi salah satu komponen paling istimewa di smartphone ini. Pasalnya, layar berteknologi IPS LCD ini memiliki resolusi 4K yang sangat memanjakan mata. Untuk menjaga durabilitasnya, Sony melapisi layar Xperia XZ Premium menggunakan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Beralih ke bagian dalam, Sony Xperia XZ Premium versi Docomo ini diperkuat menggunakan chipset andalan Qualcomm 3 tahun lalu, yakni Snapdragon 835 yang dipadukan dengan pengolah grafis Adreno 540. Chipset tersebut diperkuat menggunakan RAM berkapasitas 4 GB dan ROM berkapasitas 64 GB. Kombinasi dapur pacu tersebut ditopang baterai berkapasitas 3230 mAh yang sudah terkoneksi dengan port USB Type-C dengan fitur Quick Charge 3.0 dengan daya mencapai 18 watt.
Di bagian kamera, Sony Xperia XZ Premium dilengkapi dengan sebuah lensa tunggal beresolusi 19 megapiksel yang diperkuat menggunakan sensor Sony IMX400. Sedangkan di bagian depan terdapat sebuah lensa beresolusi 13 megapiksel yang masih menggunakan sensor buatannya sendiri. Skor DxOMark yang dihasilkan kamera ini bisa mencapai 83 poin. Hardware yang masih masuk kategori flagship tersebut dijalankan di atas sistem operasi Android 9 Pie. Berhubung ini adalah smartphone bundling, banyak sekali bloatware yang cukup mengganggu dari Docomo. Sialnya lagi, tak semua bloatware berbahasa Jepang tersebut bisa dihapus atau bahkan dimatikan. Dalam beberapa kasus, terkadang notifikasi dari bloatware ini bisa sangat mengganggu. Mungkin sudah cukup banyak yang penasaran dengan performanya. Mari kita lakukan sesi pengujian. Untuk menguji performa, yang pertama kami akan menggunakan aplikasi benchmark Antutu versi 8. Dari hasil pengujian Antutu, Xperia XZ Premium mampu menghasilkan skor mencapai 221.000 poin, dengan detail skor CPU mencapai 70 ribuan poin dan skor GPU mencapai 65 ribuan poin. Skor yang masih cukup tinggi untuk tahun 2020. Sayangnya skor ini tidak setinggi smartphone lain yang menggunakan chipset Snapdragon 835 seperti HTC U11 yang bisa mencapai 240.000 poin. Dugaan kami, Sony membatasi atau meng-underclock kemampuan Snapdragon 835 di dalam Xperia XZ Premium ini untuk keperluan tertentu. Pengujian kedua kami lanjutkan di sesi gaming. Dalam hal ini, game yang akan kami coba adalah PUBG Mobile. Di game PUBG Mobile, Sony Xperia XZ Premium mampu mendapat setting grafis mencapai Smooth Extreme atau HDR Ultra. Mari kita coba gameplaynya. Oke teman-teman, kali ini kita bakal coba main arena PUBG Mobile di arena ya, pakai Sony Xperia XZ Premium. Kira-kira seperti apa gameplaynya? Oke. Ya. Grafik smooth seperti biasa. Oke. Wah, setting dulu ya teman-teman ya. Mati. Ya. Layar cukup sensitif. Aduh, susah nih. Giroskop juga nggak ada delay, aman so far. Ya, aku duluan. Oh, ini dulu. Ya, mati duluan. Ngapain bro? Haha.
Yuk 20 kilo. Skornya imbang. Satu maju mati. Waduh. Nice. Mantap. Enak, cukup smooth dan gironya lancar. No complaint buat PUBG Mobile. Pengujian ketiga kami akan mencoba kemampuan kamera dari smartphone ini. Berikut hasil foto dan videonya. Video percobaan tes kamera Sony Xperia XZ Premium versi Docomo. Di sini kondisinya sedang sedikit mendung bahkan gerimis ya. Nah, ini kita cek dulu live fokusnya. Seberapa cepat fokus kamera Sony ini. Ya. Agak lambat ya. Khas kamera Sony. Oke, kali ini saya akan coba berjalan. Dan di sini saya sedang berada di pinggir jalan. Dalam rumah sebenarnya, tapi kondisinya rumah di pinggir jalan, jadi mungkin audionya yang masuk berisik. Kesempatan yang cukup bagus untuk mengcompare suara berisik dengan suara saya yang masuk di sini. Setting videonya sendiri ini ada di Full HD 30 fps dengan kondisi steady shot nyala dan objek trackingnya dimatikan. Oke, saya akan coba berlari. Sekali lagi. Gimana hasil videonya? Ini saya pegang menggunakan satu tangan. Silahkan ketik di kolom komentar terkait videonya ya. Pengujian terakhir kami akan mencoba memasukkan SIM card untuk menguji apakah smartphone ini lolos dari blokir IMEI Kominfo. Oke, kita coba pakai SIM card Telkomsel. Ini SIM card aktif tapi cuman buat coba-coba doang sih ya. Gak ada pulsanya. Terus kita bisa coba untuk cek sinyal. Oke, ternyata perlu restart dulu. Oke. Ini di sini kelihatan ya, sinyalnya keluar. Cuman kita cek dulu apakah benar-benar bisa. Ya. Kita cek pulsa. Oke. Sisa pulsa 0 sampai 2021, berarti ini sebenarnya masih bisa mengakses provider dalam negeri. Berarti blokir dari Kominfo di sini tidak berlaku karena mungkin memang ini barang second yang sebelum tanggal 18 April sudah aktif. Jadi mungkin ini bukan termasuk device yang diblokir IMEI-nya. Tapi kita nggak pernah tahu. Oke. Secara keseluruhan, Sony Xperia XZ Premium memiliki performa dan fitur yang masih sangat mumpuni jika digunakan di tahun 2020. Beberapa sektor yang membuatnya tampak ketinggalan dari smartphone kekinian mungkin terdapat di sektor kamera dan ukuran layar. Terlepas dari itu semua, dengan bandrol harganya yang hanya mencapai 1,8 juta rupiah dibandingkan dengan value yang didapatkan, jelas Sony Xperia XZ Premium versi Docomo ini layak termasuk dalam jajaran produk yang murah tapi mahal versi Gosip Tekno. Itulah video murah tapi mahal Gosip Tekno episode ketiga. Ada komentar untuk smartphone ini? Silahkan ketik pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gosip Tekno. Let it go.